Aku Zia. Aku masih anak kemarin sore, alias masih duduk di bangku kelas 1 SMA. Sebelumnya, makasih udah sempetin baca ini. Kalau seandainya ada kesempatan buat cerita aku dibaca di podcast, aku mau cerita ini jadi kado terindah aku di hari aku lahir, 19 Februari. Kak, sebenarnya sulit buat aku untuk ungkapin ini. Sampai hari ini, sampai di titik ini di mana aku lagi nulis ini, dada aku masih sesak. Aku masih nangis karena aku kehilangan seseorang yang udah jadi bagian dari keseharian aku. Namanya Bintang. Semua dimulai waktu kita masih duduk di kelas 9 SMP. Tepatnya 2019 lalu. Singkat aja, dia orangnya sederhana, tapi menarik. Dia populer di kalangan cewek-cewek. Dan rasanya waktu itu kayaknya gak mungkin banget seseorang gadis biasa kayak aku bisa deket sama dia. Tapi ternyata kalimat gak ada yang mungkin itu emang benar adanya. Dia yang semua mulai percakapannya. Di malam tahun baru 2020 tepatnya. Setelah itu dia ngechat aku lagi dan lagi. Sewaktu itu aku lagi di puncak di mana aku lagi banyak banget masalah. Trauma masa lalu, bahkan sampai pengen bunuh diri. Dan kehadiran dia bikin aku lebih tenang buat ngadepin semuanya. Aku cerita semua masa lalu aku ke dia, yang ternyata kisah itu hampir sama. Maaf Kak Bagas sebelumnya, aku gak bisa bilang detailnya kisah itu gimana karena ini privasi banget dan aku gak bisa cerita itu di sini. It's okay Zia. Dari sana, kita saling bertukar cerita. Dan ternyata, yang kelihatannya baik memang gak selalu baik-baik aja. Tapi satu hal yang aku simpulin, dia itu kuat. Selama ini dia nyimpen semuanya sendirian. Dan gak pernah cerita masalahnya ke siapapun. Aku kagum dia bisa sekuat itu. Balik ke kisah kita berdua, kita gak pernah pacaran. Dia bilang gak mau. Dan aku gak tahu alasannya apa karena dia gak pernah jelasin dengan jelas ke aku. Selama kita deket, dia selalu baik sama aku. Kalau bisa dibilang, dia representasi dari cowok-cowok wetpad yang selama ini aku hayalin. Dia itu baik, bahkan baik banget. Dia itu dewasa. Dia pendengar yang baik dan dia tahu gimana caranya bahagiain aku tanpa aku harus minta. Dan aku terlalu buruk buat dia. Aku egois. Aku gak pernah ngertiin dia. Aku gak pantas buat dia. Aku selalu overthink ke dia, padahal dia gak seperti apa yang aku pikirin. Pada akhirnya, itu ngehancurin diri aku sendiri. Mental aku bener-bener kacau waktu itu. Aku tahu aku sakit dan seharusnya aku emang belum pantas buat mulai hubungan sama siapapun sebelum aku bener-bener sembuh dari luka aku. Aku sering down. Aku sering marah-marah sendiri. Pokoknya berantakan. Ada satu kejadian yang pada akhirnya bikin dia nyerah sama aku. Dia pengen kita berhenti aja. Dia pengen kita selesai. Dia capek sama aku. Dia gak ada lagi perasaan sama aku. Aku gak terima sama keputusan dia waktu itu. Aku terus ngemis buat dia tetap stay sama aku. Aku minta kesempatan dan mohon ke dia buat perbaikin lagi semuanya. Aku se-egois itu maksa perasaan dia. Dan akhirnya, dia tetap mau stay sama aku. Tapi semuanya gak pernah berjalan baik. Setelah kejadian itu, dia jadi orang yang gak pernah lagi cerita tentang masalahnya. Cerita tentang masalahnya dia ke aku. Dia balik jadi orang yang tertutup kayak sebelumnya. Kita saling kenal. Kita jadi asing. Kayak dua orang yang lagi duduk berdampingan tapi gak saling menoleh. Sifatnya juga berubah. Entah berubah atau itu memang sifat aslinya dia. Dia jadi pelin-pelan. Kadang ada masanya dia perlakuin aku seolah-olah dia sayang banget sama aku. Tapi ada masanya juga di mana dia gak pernah ngehargain aku lagi. Januari 2021,
kita benar-benar berakhir tanpa sisa. Aku capek, dia juga capek. Jujur, aku masih sanggup buat bertahan, tapi dianya nggak sanggup lagi. Dan aku nggak mau jadi orang egois lagi yang terus-terusan maksa perasaannya dia. Karena emang pada nyatanya perasaan dia udah hilang dan udah lama hilang sama aku sadar itu. Buat Bintang, kalau seandainya kamu dengerin podcast ini, aku cuman pengen nyampein pesan. Nangis aja kalau kamu pengen nangis. Teriak aja sekenceng-kencengnya, jangan simpan semuanya sendirian lagi. Aku tahu kamu kuat, tapi aku tahu kamu lebih rapuh dari kelihatannya. Aku tahu aku bukan siapa-siapa kamu lagi, tapi aku selalu ada di samping kamu walaupun sekarang kita udah jauh banget. Kapanpun kamu butuh teman cerita, datang ke aku. Aku cuma mau jadi tempat kamu pulang. Tempat kamu ceritain semua keluh kesah kamu kayak dulu lagi. As you said, we're still friends, right? Kalau bahas masalah perasaan, tanpa aku harus jelasin semuanya, mungkin kamu udah tahu. Kamu tahu kalau perasaan aku masih ada di kamu. Ngelupain momen waktu kita masih bareng, itu sulit banget buat aku. Aku masih butuh kamu, tapi kamu milih pergi dan nyerah. Nggak apa-apa sih. Ini udah waktunya aku bertahan sama kaki aku sendiri, tanpa harus bergantungan akan kebahagiaan aku sama orang lain lagi. Aku minta maaf selama ini aku sama kamu. Kalau kamu gak bahagia, kalau kamu banyak sedihnya, kalau kamu banyak kesalnya, aku minta maaf. Aku gak pernah jadi cukup baik buat kamu. Aku minta maaf dan terima kasih buat semua momen yang pernah kita laluin bareng. Terima kasih buat 1 tahunnya. Kamu nambah warna di lukisan hidup aku. Aku bahagia banget pernah kenal sama kamu, Bin. Baik-baiknya di sana. Sampai jumpa di titik terbaik menurut takdir. Sejauh apapun dipisahin, kalau emang jalannya buat bersatu ya pasti disatuin lagi. Jaga diri baik-baik ya, Bintang. Itu aja Kak Bagas. Aku lega banget bisa jujur di sini. Makasih banyak ya Kak. Sehat selalu. Semoga kisah aku bisa ngasih pesan buat teman-teman semuanya. Terima kasih banyak Zia. Ini adalah episode ke berapa ya? 4 kalau nggak salah. Dan seperti yang minggu kemarin aku bilang, semua tulisannya semua tulisannya bagus banget. Dan aku jadi deg-degan sendiri bacanya tadi. Karena bener-bener baper banget dan bener-bener terasa banget gitu loh kalau ini tuh beneran sebuah kisah yang dialami oleh Zia. Dan aku tahu banget penggambaran Bintang yang tadinya mungkin rekat banget kayak waktu pas sebuah kertas yang ditempelkan dengan lem di tembok, kemudian pada akhirnya basah, terkena air dan udah gak rekat lagi. Aku tahu rasanya gimana. Tapi mungkin untuk teman-teman pendengar yang lagi ada dalam suatu problem, seperti apa yang dibilang Zia tadi, bahwa kita gak boleh egois buat maksa perasaan orang lain untuk terus-terusan sama kita. Gak baik juga itu karena itu akan menyebabkan ketergantungan yang bikin kita gak mandiri, bikin kita takut sendiri. Jadi buat teman-teman yang mungkin juga dalam fase yang bingung, sebenarnya ini mau maju atau mau mundur atau mau udahan aja, kalian bisa temukan jawabannya di dalam hati kalian sendiri. Sebenarnya kamu udah tahu kan jawabannya?